Pernahkah Anda memperhatikan sebuah pohon yang kokoh dan tinggi? Di balik keindahan dan kemegahannya, terdapat akar yang kuat yang tertanam dalam tanah. Akar inilah yang menyuplai nutrisi dan menopang pohon agar tumbuh subur. Begitu pula dengan tokoh yang akan kita bahas dalam video ini. Beliau bagaikan akar bagi pohon yang bernama Indonesia. Pemikirannya sangat penting dalam membangun bangsa Indonesia. Di era saat ini, kita banyak menghadapi berbagai tantangan dan problematika yang sangat kompleks. Dalam video ini, kita akan mengenal sosok pejuang nasionalisme, dan video ini akan menjawab apakah pemikiran beliau dapat menyelesaikan segala tantangan dan problematika yang ada. Beliau adalah Tan Malaka. Tan Malaka memiliki nama asli Ibrahim Gelar Datuk Malaka. Ia lahir pada tanggal 2 Juni 1897 dan wafat pada tanggal 21 Februari 1949. Beliau adalah seorang pengajar, filsuf, dan pejuang kemerdekaan yang memiliki jasa sangat besar bagi bangsa ini. Tan Malaka memiliki sikap yang sangat vokal dan frontal terhadap kolonial yang melakukan penindasan. Nah, atas sikapnya itu, pemerintah kolonial mengasingkan ia di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kupang. Namun, Tan Malaka malah meminta untuk pemerintah kolonial memindahkan dia di Belanda. Dan pihak Belanda pun menyetujuinya. Selama pengasingannya, ia sangat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia pernah menjadi koresponden surat kabar nasionalis El Debate di Manila, mendirikan Partai Republik di Bangkok, dan mempelajari serta mendalami teori-teori Marxisme dan Sosialisme di Moskow. Tapi perlu diketahui bahwa di situ Tan Malaka tidak menggunakan identitas aslinya. Ia menyamarkan namanya di setiap tempat yang berbeda. Lalu, apa sih sebenarnya pemikiran politik dari Tan Malaka yang digagaskan untuk Indonesia? Jadi, yang pertama itu adalah Marxisme dan Sosialisme. Di dalam pandangan Tan Malaka, Marxisme dan Sosialisme itu kayak alat untuk menganalisis kondisi sosial dan ekonomi yang terjajah sebagai panduan untuk mencapai kemerdekaan dan keadilan sosial. Nah, jadi pada masa itu Tan Malaka melihat kondisi rakyat Indonesia yang belum setara dari segi sosial dan ekonomi antara kaum borjuis dan proletariat. Kemudian, ia menggunakan konsep perjuangan kelas dalam Marxisme dan konsep kesetaraan hak dalam sosialisme untuk menciptakan dan membangun Indonesia dengan bangsa yang adil dan sejahtera. Nasionalisme radikal. Nah, simpelnya nasionalisme radikal itu sebuah paham yang mementingkan kepentingan nasional dengan cara ekstrim. Paham ini sangat menentang adanya paham dari luar yang tidak sesuai dengan kepentingan bangsa. Dalam pandangan Tan Malaka, suatu kemerdekaan itu harus direbut dengan sendirinya, bukan mengharapkan janji dari pihak penjajah untuk merdeka. Ketiga adalah demokrasi kekuasaan rakyat. Nah, Tan Malaka itu memiliki pandangan demokrasi yang sedikit berbeda terhadap demokrasi liberal. Pandangannya terhadap demokrasi itu lebih ekstrim. Menurutnya, masyarakat itu harus berpartisipasi aktif dalam setiap keputusan yang diambil untuk kepentingan kolektif, bukan hanya pemerintah yang membuat keputusan untuk kepentingan individunya saja. Tuh. Yang keempat itu adalah ekonomi, keadilan sosial, dan pendidikan. Nah, Tan Malaka itu sangat menekankan kesetaraan, baik dari segi ekonomi, keadilan, dan pendidikan. Karena menurutnya, dengan keadaan sosial yang setara, ekonomi sejahtera, dan pendidikan merata, maka disitulah rakyat Indonesia dapat merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bukan hanya merdeka dari sebuah penindasan, tapi juga merdeka dari kebodohan.
kontribusi Tan Malaka dalam mengenalkan ide sosialisme dan revolusi itu menggunakan beberapa cara seperti menulis sebuah buku yang isinya gagasan-gagasannya dan berpidato secara langsung di depan rakyat. Kemudian ia mendirikan organisasi juga. Kemudian yang kedua adalah pembentukan persatuan perjuangan. Nah, Tan Malaka ini sebagai inisiator utama dalam membentuk persatuan perjuangan. Ia memiliki visi yang jelas dengan menawarkan program minimum yang menjadi dasar persatuan dengan mencapai kemerdekaan 100% sebelum melakukan perundingan dengan pihak penjajah melalui bergabung dengan organisasi. Itulah program tersebut dijalankannya. 3 kontribusinya adalah peran dalam membangkitkan kesadaran rakyat. Seperti pada poin pertama tadi, Tan Malaka kan membangun kesadaran rakyat dengan berpidato. Nah, di dalam pidatonya itu, ia menghubungkan kondisi rakyat dengan buah pemikirannya dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Beberapa pemikiran Tan Malaka yang masih relevan kita gunakan hingga saat ini. Yang pertama itu adalah keadilan sosial. Karena Tan Malaka adalah orang yang sangat mengedepankan keadilan sosial, bahkan ia menentang adanya kelas-kelas sosial. Pemikirannya masih sangat relevan di tengah ketimpangan ekonomi sosial yang kita rasakan saat ini. Yang kedua adalah pendidikan. Tan Malaka percaya bahwa pendidikan yang merata dan berkualitas itu adalah kunci atas emansipasi rakyat. Hal ini sangat relevan dan dengan kondisi pendidikan kita saat ini yang belum sepenuhnya terjangkau oleh semua kalangan. Nah, yang ketiga itu adalah partisipasi politik masyarakat. Tan Malaka mendorong seluruh rakyat Indonesia berpartisipasi terhadap setiap keputusan politik, mengingat pada saat ini suara rakyat terpinggirkan dan maka dari itu, pemikiran ini sangat relevan untuk diterapkan. Kemudian yang keempat ada identitas dan kebangsaan. Di tengah tantangan globalisasi dan perubahan sosial, Tan Malaka sangat menekankan pentingnya identitas nasional. Pemikirannya masih sangat relevan agar dapat membantu masyarakat Indonesia untuk merayakan keberagaman dengan tetap menjaga persatuan. Ditambah lagi adanya globalisasi budaya-budaya asing yang sangat mudah untuk mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Nah, yang kelima itu adalah kritik terhadap imperialisme. Tan Malaka secara tegas menolak imperialisme dan kolonialisme. Mengingat pengaruh budaya asing pada saat ini masih sangat kuat, pemikirannya masih sangat relevan untuk diterapkan saat ini dan menjadi panggilan atas kemandirian ekonomi dan pentingnya melindungi kepentingan nasional. Jadi di sini saya ingin memberitahukan bahwa Tan Malaka memiliki karya-karya yang dituliskannya dalam sebuah buku. Jadi di sini saya akan memberikan 12 judul buku. Berikut adalah judulnya. Nah, di sini fokus utama saya ini adalah pada judul Madilog dan saya akan membahas sedikit bagaimana Madilog itu diimplementasikan gitu. Nah, jadi Madilog itu singkatnya itu adalah singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika, bahwa untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, rakyatnya itu harus bermaterialisme, berdialektika, dan berlogika. Nah, materialisme itu apa? Materialisme itu adalah sebuah pandangan filsafat yang sangat menekankan pada hal-hal yang berbasis realita. Jadi ia sangat menentang yang namanya logika mistika yang pada saat ini masih banyak digunakan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah dialektika. Dialektika adalah sebuah pertengkaran antara pikiran untuk melahirkan ide baru. Jadi Tan Malaka mengatakan bahwa untuk ide itu terus berkembang, maka ide itu harus dipertengkarkan. Kemudian yang ketiga adalah logika. Logika itu adalah runtutan dari pemikiran yang sistematis. Jadi pikiran itu tidak boleh melanggar hukum nalar yang ada gitu. Jadi untuk berlogika, pemikiran itu harus sesuai dengan sistematis. Harus sesuai dengan sistem yang ada gitu.
jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di situ, Tan Malaka itu menekankan bahwa untuk meraih kemerdekaan haruslah mendapatkannya melalui perjuangan sendiri, bukan mengharapkan janji dari pihak lain, apalagi pihak tersebut. Dan kita bisa melihat bahwa pemikiran-pemikiran politik dari Tan Malaka itu masih sangat relevan untuk menjawab permasalahan kita di era modern saat ini. Nah, di sini saya akan menutup sedikit dengan quotes yang dilaturkan oleh Tan Malaka. Ingatlah bahwa dari alam kubur suaraku akan lebih keras daripada suara mereka yang di atas bumi.